Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Saya berharap semoga saat ini sahabat semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Bro Channel akan membahas soal untuk persiapan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 untuk kompetensi verbal. Kompetensi verbal ini adalah tes yang mengukur kemampuan atau kecakapan berbahasa seseorang, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis. Nah, di dalam kompetensi verbal ini ada paling tidak 3 jenis yang diteskan berkenaan dengan sinonim atau arti kata yang sama atau mirip. Kemudian ada antonim, lawan kata ya. Kemudian ada analogi, yaitu pembentukan kata baru dari kata yang sudah ada. Ini yang akan diteskan kompetensi verbal. Jadi di sini full dengan penalaran. Jadi menggunakan penalaran yang kita miliki. Karena ini tidak dipelajari di bangku sekolah. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembahasan soal pertama. Nah, ini soal pertama ada di sini cantik titik 2 FCGVLM sama dengan lapar titik 2 titik titik. Nah, ini soal titik. Nah, ini kita harus melihat soal ini maksudnya apa. Nah, kalau melihat soal ini maka berarti apa? Huruf C diganti V besar, A diganti C, N diganti G, dan seterusnya. Nah, maka di sini lapar juga harus dirubah. Nah, untuk model soal ini kita tulis dulu huruf abjad dari A sampai Z. Nah, kebetulan ini saya sudah menyiapkan. Kemudian kita kasih kode A nomor 1, B nomor 2, dan seterusnya sampai Z nomor 26. Kemudian kita tulis pula cantik menurun ya. Nah, kemudian dari C menjadi F, A menjadi C, N menjadi G, sampai K menjadi M. Kemudian kita isi untuk yang lapar. L, kalau kita lihat dari C ke F itu berpindah sejauh 1, 2, 3, maka L juga berpindah sejauh 3. Nah, kita lihat L ya 1, 2, 3, maka di sini L menjadi O. Nah, ini O. Kemudian A menjadi C sama P. Nah, kita lihat dari N, O, P, Q 3 ya, berarti P juga menjadi pindah ke 3. Q, R, S. Q, R, S. Maka di sini P menjadi S. Kemudian A menjadi C lagi ya. Coba di sini T, U, V, berarti kalau A ya menjadi C, kemudian R-nya I ke L, I, J, K, L 3, maka R, S, T, U menjadi U. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya OCSCU. OCSCU jawabannya berarti yang B ini. Oke. Lanjut ke soal nomor 2.
Kemarin titik 2 besok sama dengan Maret titik 2 titik titik. Nah, ini kemarin berarti di sini saat ini nih. Ada saat ini, kemudian ini besok. Nah sekarang kemarinnya Maret. Saat ininya April, besoknya Mei. Soal nomor 2 terjawab. Soal nomor 3 ini kita diminta untuk mencari sinonimnya ya, berarti ya. Krusial sama dengan titik-titik. Nah, krusial itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya gawat, genting, menentukan. Berarti di sini masuknya yang penting ini, yang paling penting ya. Yang paling penting. Keadaan yang penting di sini. Jadi krusial sama dengan penting. Nah, ini dalam sepak bola ya, memiliki apa istilahnya, pertandingan yang paling krusial, berarti paling penting, yang menentukan. Nah, ini. Soal nomor 4, ciri sama dengan titik-titik. Nah, ciri itu padanan katanya atau sinonimnya adalah tabiat, bukan. Watak, bukan. Akhlak, juga bukan. Tanda khas, nah ini tanda khas yang menentukan seseorang. Kita coba lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Ini pengertian dari ciri. Lanjut soal nomor 5, referensi titik 2 sama dengan titik-titik. Referensi itu sosialisasi, bukan. Sosialisasi itu adalah apa istilahnya? Nah, pengumuman ya, mensosialisasikan berarti mengumumkan. Kemudian konjugasi juga bukan, demobrasi bukan, relaksasi keras juga bukan. Nah, ini rujukan. Menggunakan rujukan, menggunakan referensi. Si A bekerja atas referensi dari si B. Maka si A menggunakan rujukan si B ketika mendaftar kerja. Si B-nya berarti yang memiliki apa istilahnya yang dirujuk ya. Oke, soal nomor 6, plagiator, penjahat bukan, penjiplak. Nah, ini penjiplak, menjiplak karya orang lain namanya plagiator. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini tanda ini kan berarti lawan kata, atau kalau dalam bahasa Indonesia antagonisme atau antonimnya ya. Antonim, lawan katanya antonim. Hero. Hero itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memedulikan, mengacuhkan, mengindahkan, memperhatikan. Nah, kalau lawan katanya ya berarti lalai ya, melupakan. Nah, ini lalai. Nomor 8, ultima. A, kesan. B, akhiran. C, final. D, awal. B, biasa. Kita lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ultima artinya bagian akhir atau final. Maka lawan kata bagian akhir atau final berarti bagian awal. Nah, ini. 9, pemupukan. Lawan katanya apa? Di sini pemupukan itu kan berarti menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman ya. Menjadikan tanah menjadi gembur sehingga tanaman subur. Berarti menyuburkan tanaman. Rehabilitasi berarti bukan ya ini ya, merehab nama seseorang misalnya. Reboisasi, penanaman hutan kembali, ini juga bukan. Penggundulan berarti bukan juga. Defertilisasi, nah ini defertilisasi berarti apa? Bukan pemupukan. Nah, ini kita lihat
Defertilasi itu artinya keadaan tidak subur. Kalau ini menyuburkan, ini keadaan yang tidak subur, namanya defertilisasi. Kalau renovasi berarti perbaikan. Jadi jawabannya adalah yang D. 10. Gugur, lawan katanya A. Rontok, gugur ya rontok. Tunas, salju, jatuh, tumbuh. Nah ini kita lihat, jawaban yang tepat adalah kan gugur kan berarti jatuh ya. Nah di sini berarti bertunas, ini tunas, bukan tumbuh tapi tunas. Karena apa? Yang gugur itu kan daun-daunnya berguguran, sementara tanamannya tidak mati tapi hanya daun-daunnya. Nah lawannya berarti bertunas, bukan yang tumbuh, bukan, karena memang sudah berupa tumbuhan. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini berarti ada antonim, kemudian ada juga yang namanya analogi atau padanan kata ya. Ini. Nomor 11, buaya, titik 2 kadal. Kita lihat kecil besar, ini lawan kata. Zebra, kuda, ini barangkali. C, ayam, kelinci, barangkali. Laki-laki, anak, ini sama. Roti, rembulan. Nah ini kita lihat, buaya dan kadal itu sama-sama hewan melata atau reptil. Nah kita lihat sekarang, zebra dan kuda ini sama-sama hewan menyusui atau mamalia. Berarti jawaban yang tepat ini sama padanannya. Kalau ayam dan kelinci beda. Kalau ayam itu bertelur ya, kelinci itu beranak, sehingga beda. Ini soal nomor 11, jawabannya adalah yang B, zebra dan titik 2 kuda. Nomor 12, air dipanaskan menguap. S dipanaskan mencair, ini yang A. B panas dipanaskan memuai. C jatuh pecah. D uap hujan laut mendung. Yang tepat itu yang A. S itu dipanaskan akan mencair. Soal nomor 13, siswa titik 2 belajar. Maka di sini yang sama padanannya adalah ya ini, ilmuwan A ya, pasti meneliti. Guru pasti ada murid tapi bukan padanan. Santri garam, apalagi D karyawan mesin, belum tentu ya, karyawan memiliki mesin atau menggunakan mesin. Nenek kakek itu juga berlawanan. Jadi yang tepat adalah yang A, ilmuwan meneliti. Soal nomor 14, apoteker titik 2 obat. Maka di sini perawat dengan penyakit belum tentu, yang namanya penyakit biasanya dengan dokter ya. Koki masakan, ini antara koki ya pasti ada masakan, apoteker ya pasti untuk membuat obat, koki membuat masakan. Nah, montir rusak belum tentu, meteor pohon ide. Nah ini soal nomor 14, jadi jawabannya yang padanan yang kata yang tepat adalah koki membuat masakan. Karena di sini apoteker berarti kan membuat obat. Oke sahabat Pro Channel dimanapun berada, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kompetensi verbal yang digunakan untuk persiapan tes mengikuti CPNS dan PPPK tahun 2021. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.